Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'am alaina bi nikmatil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhannas, hai para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini nikmat iman dan Islam diberikan kepada kita. Allah memberikan petunjuk itu kepada barang siapa yang dikehendakinya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang tidak dikehendaki. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan termasuk orang yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk itu. Pagi ini kita akan berbicara lebih lanjut, yaitu membicarakan tentang hadis-hadis arba'in dalam kitab hadis-hadis arba'in Imam Nawawi. Kali ini adalah hadis yang ke-36, ya, membantu dan menolong sesama muslim. Kali ini adalah yang keempat. Yang 1, 2, 3 sudah. Yang nomor 1 itu orang yang membebaskan orang dari kesulitan dunia atau kesusahan dunia. Orang yang membantu kaum muslim membebaskan kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari satu kesusahan di akhirat. Hiburan. Ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memudahkan kesulitan kepada sesama muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Memudahkan kesulitan, bukan dipersulit. Tapi kenapa kan bisa dipermudahkan, tidak dipersulit? Dipermudah aja, beri fasilitas seberapa kita punya, seberapa kita ikhlas, dimudahkan kesulitannya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menutup aib, menutup cacat, menutup kekurangan sesama muslim, maka Allah akan menutupnya. Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini sulit. Ada susah, ada aib orang lain biasanya langsung diviralkan, langsung dipopulerkan, langsung disebarluaskan. Ini kesempatan, berita yang viral, sangat bagus. Padahal ini tidak begitu. Setiap keaiban atau cacat atau kekurangan dari orang lain, kesalahan itu ditutupi, bukan diviralkan. Alhamdulillah. Nomor 3. Yang nomor 4, Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya sesama muslim. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya sesama muslim. Ya. Kita suka menolong sesama muslim, insya Allah akan ditolong Allah banyak hal. Kemudian kelima, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahanallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh perjalanan jauh atau dekat, ikhlas, untuk kepentingan menuntut ilmu, ya belajar dunia, belajar akhirat, ilmu agama atau ilmu agama, kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jalan-jalan menuju surganya akan dipermudah. Nantinya kita akan lebih banyak berbuat amal-amal yang baik,
bukan amal-amal yang buruk. Karena apa yang kita sampaikan pada orang lain itu berupa ilmu itu, ya, kalau kita mengajar, itu akan menambahkan kasar kita dan membimbing kita. Sebaliknya bagi yang belajar, baru belajar 1, 2, langkah 3, 4, belum sampai tujuan, tapi dia sudah berniat baik, maka akan dimudahkannya jalan menuju surga. Apalagi kalau sudah mendapat ilmu, dipegangi, dilaksanakan dan istiqomah, digondeli, terus dilakoni dan istiqomah, maka ia akan mudah sekali untuk menuju ke amal-amal yang diridhai, yaitu amal-amal menuju surga. Kemudian yang ke-6, barang siapa berkumpul tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah, qiraatul Quran, membaca kitab, dan mengkaji secara bersama-sama apa maknanya, apa yang terkandung dalam yang dia baca itu. Membaca dan 1-2 ayat mungkin diterjemahkan atau dipahami atau didiskusikan istilahnya, bagaimana asbabun nusulnya dan sebagainya, sehingga menambah wawasan yang lebih luas. Insya Allah, ya, Allah akan menurunkan bagi orang-orang tersebut ketentraman, rasa sakinah, rasa tentram, adem pikir, dan akan menurunkan padanya rahmat, kemurahan, murah rezeki, murah sandang, pangan, papan dan sebagainya itu. Kalau kita suka berkumpul di masjid dan membacakan kitab, lalu mendiskusikan isinya, ditambah mengamalkan dalam praktek hidupnya, rahmat Allah itu akan meliputi segala tempatnya, segala hal, dan malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Ternyata ini yang paling mulia. Ya, duduk di masjid, salah satu membacakan ayat, kemudian menerangkan, bacanya berapa terserah, yang terangkan ya 1 persatu sampai jamaahnya itu betul-betul paham, maka semuanya mendapatkan baginya rasa tentram, sakinah, kemudian menimbulkan ya, rahmat yang meliputi segala hal. Para malaikat mengelilinginya dan Allah memuji di hadapan para malaikat. Dan yang terakhir adalah ke-7, barang siapa lambat dalam beramal, maka nasibnya tidak bisa mempercepatnya, tidak bermanfaat baginya. Amalnya ditunda-tunda, kosak-kosik sebentar, baru alasan ini alasan itu, untuk bilang nasibnya bahwa dia nasibnya di dunia itu sudah beruntung, tidak akan membawa kemajuan dan tetap tidak bisa mempercepat, tidak akan membawa kemajuan. Biarpun ya kaya, tapi dia nyatanya lambat, bolak-balik alasan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, banyak contoh peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang orang-orang yang soleh yang suka menolong sama muslim ini. Insya banyak yang mendapat manfaat. Mari kita laksanakan. Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Ketan kecil sebesar apapun, sebesar jarah pun, kita bisa menolong sesama muslim kita, baik hartanya, baik kekayaannya, baik ilmunya, dan sebagainya. Semoga kita barokah, semoga kita mendapat rahmatnya.